never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Digenjot untuk dapat uang. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film berjudul Suki 2023. Film ini tuh mengisahkan seorang penari yang memiliki hidup yang sangat berat. Ia tuh jadi tulang punggung keluarga dan harus bertahan di kerasnya kehidupan ibu kota. Lalu bagaimana kisah lengkapnya? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Di awal film, kita dibawa ke sebuah klub malam yang dimana kita akan diperkenalkan pada seorang penari bernama Eba. Ini orangnya. Eba ini merupakan penari yang paling top dan paling terbaik lah di sini cuy. Jadi primadona lah pokoknya ya. Saking topnya bukan cuma laki-laki ya, sampai perempuan nih juga demen nih sama si Eba. Klub malam ini tuh juga seru dan heboh. Bukan cuma ada Eba yang lagi menari, tapi juga ada om-om yang lagi menikmati goyangan mbak-mbak ini cuy. Bahkan om-om ini pun sampai kepincut sama Eba. Mbak-mbak ini bernama Marga, ini pun ngambek dan langsung meninggalkan om ini. Singkat cerita, Eba ini punya langganan bernama Max. Ini orangnya. Ketika Max datang, dia langsung disambut sama si tante, pemilik tempat ini cuy. Ya si tante mah tahu banget lah mana yang bisa menghasilkan duit paling banyak. Sudah tentu, ketenarannya Eba membuat Marga jadi nggak suka. Karena sebelum Eba ini terkenal, Marga lah yang jadi primadona di sini cuy. Di sisi lain, kita juga diperkenalkan pada Adan, seorang mas-mas ganteng dan mulus yang bekerja sebagai penari juga. Tapi si Adan ini bekerja untuk klub khusus laki-laki ya cuy. Nah, bosnya Adan ini menawarkannya pada seorang om-om yang membutuhkan layanannya Adan. Iya, lu nggak salah denger cuy. Pada awalnya si Adan menolak ya, karena dia masih normal. Tapi pas mendengar harga yang ditawarkan, Adan pun malah jadi semangat. Waduh. Balik lagi nih, perseteruan Marga dengan Eba bener-bener seru. Marga nih nggak segan-segan menyerang Eba saat mereka bertemu. Ya karena si Eba nih jadi primadona cuy di sini. Tante ya jelas dong membela Eba. Tapi kalau kalian kira hidupnya Eba ini enak banget, tenang dulu cuy. Tiba-tiba datang seorang tante-tante mencari Eba. Walaupun udah dilarang sama satpam, tapi dia tetap aja nerobos masuk. Tante ini langsung masuk dan menemui si Eba. Yang ternyata tante ini ibu kandungnya Eba cuy. Ibunya datang ke sini buat minta duit. Ibunya minta setoran kepada Eba. Jadi, ibunya ini dulu juga kerja sebagai penari. Nah sekarang si Eba juga jadi penari. Tanpa rasa kasihan, ibunya Eba minta setoran kepada anaknya ini. Wah gokil asli. Sehingga cerita kita pun pindah ke klub sebelah. Di sana Adan sedang beraksi. Adan pun meliak-liuk di lantai dansa, yang membuat seluruh pria dan wanita langsung menjerit-jerit melihat Adan yang sedang beraksi. Nah ternyata Eba dan Marga tuh sering ke klub ini cuy. Jadi mereka nih melepaskan capek dan lelah setelah bekerja dengan melihat pertunjukannya Adan. Adan pun diam-diam menaruh hati kepada Eba. Tapi ya lu tau lah, Marga pasti nggak seneng melihat Eba bahagia. Makanya si Marga langsung datang dan mengajak Adan untuk berkolaborasi di lantai dansa. Ya tentu aja itu membuat Eba dan lainnya berteriak histeris cuy. Wah ini mah bener-bener kacau cuy. Marga bener-bener digeprak dan digenjot di depan mereka semua. Mantap. Eba pun pulang ke rumah dengan muka cemberut, melihat si Adan main kuda-kudaan di depan matanya sendiri. Nah jadi si Eba ini tuh tinggal sama temennya yang juga berprofesi sebagai penari. Setelah main kuda-kudaan, Adan pun gak bisa menutupi perasaannya. Dia bilang kepada Marga untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Gak cuma itu cuy, Adan pun mengirimkan pesan ke Eba untuk minta maaf. Adan nih minta maaf, apa yang dilakukan tadi itu ya karena pekerjaan, bukan karena rasa suka dengan Marga. Tapi ya mau gimana cuy, Eba udah terlanjur cemburu. Adan pun berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan kata maaf dari Eba. Dan yang dilakukan, si Adan datang dong ke rumahnya Eba. Di pagi hari ini Adan minta maaf kepada Eba. Tapi nggak semudah itu cuy. Eba udah terlanjur sakit hati. Lebih kecemburu sih sebenarnya ya. Tapi yang namanya cewek ya, Eba ini tuh masih jual mahal. Dia masih malu untuk mengakui kalau dia jatuh cinta kepada Adan. Temennya Eba pun sadar kalau Eba nih lagi jatuh cinta sama Adan. Tapi si Eba tetap aja membantah. Sehingga cerita di balik pekerjaannya sebagai penari, Adan ini ternyata sangatlah baik hati. Adan secara rutin selalu memberi makan kepada anak gelandangan. Anak-anak ini yang tidur di jalan selalu diberi makan makanan yang enak dan juga bergizi. Dan juga sedikit uang jajan nih supaya mereka tidak melakukan tindakan kriminal. Walaupun kerja sebagai penari, tapi Adan memiliki sifat yang baik dan suka berbagi.
Di sisi lain, Max sedang ada di klubnya Eba. Ya tentu, yang dia cari adalah Eba. Eba pun duduk dan menemani Max ini. Si Eba tanpa basa-basi langsung mengajak Max untuk main kuda-kudaan. Tapi di luar nalar, Max malah menolak. Nah, jadi karena udah sering main kuda-kudaan bareng Eba, perlahan-lahan Max mulai merasakan benih-benih cinta cuy. Jadi sekarang Max malah ingin mengajak Eba untuk berkencan. Menjalani hubungan asmara yang normal layaknya orang pacaran. Waduh. Sedangkan Adan kembali digoda oleh om-om kemarin. Tapi kali ini Adan menolak dengan tegas kalau dia cuma mau kuda-kudaan sama wanita aja. Tapi ini bukan sembarang wanita ya. Walaupun Marga udah datang dan menggoda Adan, tapi Adan masih menolak dan pergi meninggalkan Marga. Ups. Adan yang sedang gundah gulana pun kembali tersenyum saat bertemu anak-anak gelandangan ini. Bahkan dari sinilah kita tahu kenapa Adan sangat sayang kepada mereka. Jadi Adan sedari kecil tidak tahu siapa orang tuanya. Karena Adan sejak bayi sudah dibuang di panti asuhan. Makanya Adan sangat sayang kepada anak-anak gelandangan ini cuy. Sehingga cerita di keesokan paginya, Eba terkaget-kaget karena ada segerombolan anak gelandangan yang datang dengan memberi bunga mawar merah. Sambil tersenyum, mereka pun mengaku kalau mereka disuruh Adan. Eba pun langsung tersenyum bahagia. Nah, di malam harinya gantian nih. Adan lah yang datang ke klubnya Eba. Dia pun duduk manis sambil melihat Eba yang meliak-liuk. Nah, setelah Eba santai, Adan pun langsung mengajak Eba untuk bermain secara private. Adan menyewa sebuah ruangan yang dimana mereka bebas nih, mau bermain gaya apapun dan berapa lama. Selama masih kuat ya, hajar. Singkat cerita, Eba pun akhirnya luluh juga kepada Adan. Adan pun mengajak Eba untuk tinggal bareng. Makanya si Eba nih lagi sibuk packing-packing untuk tinggal bersama Adan. Mereka berdua pun sumringah banget, semangat banget bisa tinggal berdua. Sebuah rumah yang lumayan luas mengawali cerita cinta mereka tinggal serumah. Lah kalau udah tinggal serumah mah ya ngapain lagi ya kan cuy? Langsung aja kuda-kudaan di meja makan. Langsung gaskan sama Adan. Di sisi lain, teman-temannya Eba pada nggak yakin kalau Eba bakal bisa bertahan lama serumah sama Adan. Karena ya pekerjaan mereka kan seperti ini. Mana mungkin tidak cemburu ya kan? Bener aja, Eba mulai khawatir soalnya Adan nggak pernah menyatakan kalau dia cinta dengan dirinya. Tapi temennya si Eba ini tetap menenangkan dirinya buat tetap santai aja. Kalau Adan adalah cowok baik-baik. Tapi di sisi lain Adan lagi panik banget. Karena salah satu anak gelandangan yang ia rawat yang bernama Boknoy ditusuk oleh orang tidak dikenal. Boknoy sekarat. Dirawat di rumah sakit. Ya tentu Boknoy butuh biaya perawatan yang tidak sedikit cuy. Makanya Adan pun bertekad bekerja lebih keras untuk menyembuhkan Boknoy. Nah, di malam ini Adan pun akhirnya menerima ajakan dari om-om kemarin untuk main kuda-kudaan lagi. Walaupun jijik, tapi Adan melakukan ini untuk biaya berobat Boknoy tadi cuy. Di sisi lain, Eba lagi dicuci bersih oleh bosnya karena Eba sudah tidak mau lagi menjadi penari. Hatinya Eba sudah tertambatkan untuk Adan. Bosnya pun mengingatkan Eba untuk jangan gegabah. Maksimalkan waktumu saat masih muda, saat masih banyak yang menginginkanmu. Karena jika sudah tua nih, kamu tidak akan laku. Itulah kata-kata dari bosnya Eba. Tapi Eba nih gak peduli dan pergi meninggalkannya. Eba pun yang cerita kepada Adan kalau dia berhenti jadi penari. Eba tuh ingin hidup normal seperti wanita lainnya. Nah, di saat Eba lagi mau berpamitan sama teman-temannya nih, tiba-tiba si Marga malah menunjukkan video kuda-kudaannya sama si Adan. Ya udah tentu si Eba mah sakit hati dong. Mukanya jutek berlipat-lipat sama si Adan. Dia pun marah-marah sama si Adan karena main kuda-kudaan sama Marga. Tapi Adan mah tetap bilang kalau ini tuh karena pekerjaan. Ini semua demi uang, bukan karena cinta dan tidak terlibat perasaan. Di sisi lain, Adan juga bingung untuk mencari pekerjaan lain karena cuma inilah yang Adan bisa lakukan. Singkat cerita, Eba pun akhirnya kembali menjadi pelayan genjot bersama Max. Nah, kebetulan banget dilihatlah sama si Marga. Direkam, terus dikasih taulah ke si Adan. Ya udah tentu mereka pun malah jadi berantem. Mereka pun sama-sama saling menyalahkan karena main kuda-kudaan sama orang yang berbeda-beda. Mereka pun berkecamuk antara rasa cinta dan butuh uang untuk bertahan hidup. Ya pada akhirnya Eba memilih pergi dari Adan.
Sambil menangis, Eba pun meratapi kehidupannya kini. Dan tiba-tiba ia pun melihat ibunya yang sedang mencari pelanggan. Ibunya pun menunggu di pinggir jalan bersama mbak-mbak yang lain cuy. Karena saking beratnya beban hidup yang ia rasakan, Eba pun sampai tak kuasa menangis. Ia bahkan sampai tertawa. Film pun selesai. Inti dari film ini adalah carilah pekerjaan yang halal. Karena pekerjaan yang halal akan mendatangkan keberkahan. Lihatlah Adan dan Eba yang bekerja sebagai penari. Walaupun duitnya banyak, tapi kehidupan mereka selalu dirundung masalah. Jadi tetap semangat ya cuy, jangan mudah menyerah. Makasih yang udah nonton sampai habis. Gua cabut dan dadah.